Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anissa Putri, NPM 1954131016 dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan menampilkan video presentasi mengenai hasil turun lapang untuk mengetahui pendapatan dan efisiensi petani responden pada usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah usaha tani dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Diah Aring Hepiana Lestari MSI dan asisten dosen Abang Muhammad Al-Jufari. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan 3 unsur mengenai usaha tani cabai merah. Yang pertama, ada metode penelitian, yang kedua, hasil dan pembahasan, dan yang ketiga, ada kesimpulan dan saran. Metode penelitian, yang pertama ada lokasi penelitian. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja atau purpose sampling, yaitu di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan memilih komoditi cabai merah. Kemudian yang kedua ada pengambilan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara langsung di lapangan dengan responden dengan menggunakan data primer. Data primer ini diperoleh dari petani cabai merah sebagai responden dengan teknik wawancara. Selain itu, teknik yang digunakan untuk pengambilan informasi yaitu menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan. Kemudian yang ketiga ada metode analisis data. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan petani dan produksinya dalam menjalankan usaha tani, dengan menghitung penerimaan total, menghitung biaya dan pengeluaran total petani, dan analisis BEP atau break even point. Yang kedua ada hasil dan pembahasan. Identitas responden. Pengamatan usaha tani cabai merah yang dilakukan di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan mewawancarai 4 responden. Responden yang diwawancarai antara lain Bapak Suyanto, Bapak Midi, Bapak Daryanto, dan Ibu Eri. Umur petani responden. Tabel 1 umur petani cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan komposisi umur dibagi menjadi 3, yaitu 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan lebih dari 65 tahun. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa umur petani cabai merah di Desa Margomulyo seluruhnya termasuk ke dalam umur produktif dengan persentase 100%. Petani cabai merah yang paling tua adalah Bapak Midi yang berumur 55 tahun dan usia petani cabai yang paling muda adalah Ibu Eri yang berumur 37 tahun. Pendidikan petani responden. Tabel 2, tingkat pendidikan akhir petani cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan akhir petani cabai merah di Desa Margomulyo yaitu SMA dengan persentase paling besar yaitu 75% dan SMP dengan persentase 25%. Sedangkan untuk SD yaitu dengan persentase 0%. Tanggungan keluarga petani responden. Tabel 3, jumlah tanggungan keluarga petani cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa petani cabai di Desa Margomulyo memiliki persentase yang sama, yaitu tanggungan keluarga yang berjumlah 2 orang yaitu Bapak Suyanto dan Ibu Eri, sedangkan tanggungan keluarga yang berjumlah 3 orang yaitu Bapak Midi dan Bapak Daryanto. Pengalaman usaha tani petani responden. Tabel 4, pengalaman usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa petani cabai merah di Desa Margomulyo memiliki pengalaman dalam berusaha tani cukup beragam, yaitu pengalaman usaha tani yang paling lama yaitu Bapak Midi selama 15 tahun dan yang paling rendah itu Bapak Suyanto dan Ibu Eri selama 5 tahun. Pekerjaan sampingan petani responden. Tabel 5, pekerjaan sampingan petani cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa petani cabai merah di Desa Margomulyo yang memiliki pekerjaan sampingan yaitu Bapak Midi dengan persentase paling rendah yaitu 25%. Pekerjaan sampingannya yaitu memelihara sapi. Sedangkan petani cabai merah yang tidak memiliki pekerjaan sampingan yaitu 3 orang dengan persentase paling tinggi yaitu 75%. Luas lahan responden. Tabel 6, luas lahan responden cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa petani cabai merah di Desa Margomulyo mayoritas mengelola lahan dengan luas 0,5 hektar, yaitu Bapak Midi dan Bapak Daryanto dengan persentase 50%, dan minoritas petani responden mengelola lahan dengan luas 0,25 hektar, yaitu Ibu Eri yang memiliki persentase 25% dan 1 hektar yaitu Bapak Suyanto dengan persentase 25%. Status kepemilikan lahan. Tabel 7, status kepemilikan lahan responden cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa petani cabai merah di Desa Margomulyo mayoritas mengelola lahan sendiri. Sumber modal. Tabel 8, sumber modal petani cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa petani cabai merah di Desa Margomulyo mayoritas mempunyai modal sendiri. Keragaan usaha tani. Pola tanam usaha tani cabai merah. Di Desa Margomulyo, tanaman cabai merah merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan, sehingga cukup besar kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi petani. Pola tanam cabai yang dilakukan di Desa Margomulyo terdiri dari 2 musim setiap tahunnya.
Berdasarkan data yang telah diperoleh, total jumlah petani memproduksi cabai merah adalah 23.200 kg dengan rata-rata 5.800 kg dengan harga rata-rata yang dijual adalah 30.500 per kilogram. Teknik usaha tani cabai merah. Yang pertama ada persemaian. Metode penyemaian untuk budidaya cabai merah sebaiknya menggunakan polybag atau baik dari plastik ataupun daun-daunan. Bibit cabai merah siap dipindahkan setelah 21-24 hari disemaikan atau setelah tumbuh 3-4 helai daun. Kemudian yang kedua ada persemaian tanam. Lahan yang diperlukan untuk melakukan budidaya cabai merah adalah tanah yang gembur dan memiliki porositas yang baik. Sebelum cabai merah ditanam, cangkul atau bajak lahan sedalam 20-40 cm. Yang ketiga ada tanam dan jarak tanam. Pemindahan bibit cabai merah siap dipindahkan setelah 3 minggu disemaikan atau setelah tumbuh 3-4 helai daun. Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan sore hari untuk menghindari stres. Buat lubang tanaman sebanyak 2 baris dalam setiap bedengan dengan jarak 60-70 cm. Sebaiknya lubang tanam dibuat zigzag dan tidak sejajar. Yang keempat ada pemupukan. Pemupukan susulan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau minimal 8 kali hingga panen terakhir. Pemupukan susulan dilakukan dengan pengocoran pupuk pada setiap lubang tanam. Pupuk yang sering digunakan dalam budidaya tanaman cabai merah yaitu pupuk kandang, NPK, Ponska, dan SP36. Yang kelima ada hama tanaman cabai merah. Untuk mengatasi hama yang menyerang tanaman cabai merah bisa menggunakan pestisida sesuai anjuran. Pestisida yang sering digunakan untuk memberantas hama dalam budidaya tanaman cabai merah yaitu Demoli, Saporo, dan Biom M. Yang keenam ada panen cabai merah. Budidaya cabai merah mulai bisa dipanen setelah berumur 75-85 hari setelah tanam. Proses pemanenannya dilakukan dalam beberapa kali tergantung dengan varietas, teknik budidaya, dan kondisi lahan. Pemanenan bisa dilakukan setiap 2-5 hari sekali disesuaikan dengan kondisi kematangan buah. Penggunaan faktor produksi dan biaya produksi. Usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tentu menggunakan faktor-faktor produksi serta terdapat biaya yang harus dikeluarkan untuk faktor produksi tersebut. Faktor produksi merupakan segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Untuk dapat melakukan produksi, petani memerlukan tenaga kerja, sumber-sumber daya alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor produksi. Penggunaan faktor produksi dan biaya produksi. Yang pertama ada benih. Tabel 9 jumlah benih yang digunakan petani cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa dari rata-rata luas lahan usaha tani cabai merah sebesar 0,56 hektar, digunakan bibit cabai merah dengan rata-rata sebesar 72 kantong dengan rata-rata harga beli sebesar Rp14.125 per kantong. Sehingga rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani responden cabai merah di Desa Margomulyo untuk bibit adalah sebesar Rp1.625.000. Pupuk. Tabel 10 rata-rata jumlah pupuk yang digunakan petani cabai di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa pupuk yang digunakan petani responden cabai merah di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran yaitu pupuk kandang, NPK Ponska, dan SP36. Jumlah pupuk kandang yang digunakan pada saat pengelolaan tanah yaitu sebanyak 1.375 kuintal dengan biaya total sebesar Rp1.650.000. Kemudian pupuk NPK Ponska yaitu sebanyak 2.375 kuintal dengan biaya total sebesar Rp760.000. Dan SP36 yaitu sebesar 4,05 kuintal dengan biaya total sebesar Rp1.832.665. Rata-rata penggunaan ketiga pupuk tersebut adalah sebanyak 2,6 kuintal dengan biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp4.242.625 per musim tanam. Penggunaan obat-obatan. Tabel 11. Rata-rata penggunaan obat-obatan tanaman oleh petani responden cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa penggunaan pestisida oleh petani responden cabai merah di Desa Margomulyo adalah digunakan 3 jenis pestisida yaitu Demoli, Saporo, dan Biom M. Rata-rata penggunaan pestisida jenis Demoli sebanyak 13,25 botol, Saporo sebanyak 14,25 botol, dan Biom M sebanyak 6,75 botol dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp1.860.000. Tenaga kerja. Tabel 12 rata-rata tenaga kerja oleh petani responden cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa tenaga kerja yang digunakan petani responden yaitu 72 HKP untuk tenaga kerja dalam keluarga. Dengan total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp4.860.000. Sedangkan tenaga kerja luar keluarga yang digunakan adalah sebanyak 115 HKP dengan total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp7.475.000. Total penggunaan tenaga kerja oleh petani responden adalah sebanyak 187 HKP dengan biaya total yang dikeluarkan oleh petani responden cabai merah di Desa Margomulyo dalam penggunaan tenaga kerja adalah sebesar Rp12.335.000. Penggunaan peralatan. Tabel 13. Alat-alat pertanian yang digunakan petani responden cabai merah di Desa Margomulyo.
Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa penggunaan peralatan oleh petani responden cabai merah di Desa Margomulyo terdapat 4 jenis peralatan, yaitu pompa air, cangkul, sprayer, dan sabit. Rata-rata harga beli dari keempat peralatan tersebut yaitu Rp1.310.000. Rata-rata umur ekonomis dari keempat peralatan yang digunakan petani responden cabai merah yaitu 5 tahun, dengan rata-rata biaya penyusutan dari peralatan tersebut yaitu Rp249.270,83. Produksi dan penerimaan usaha tani cabai merah. Tabel 14. Produksi dan penerimaan petani cabai merah di Desa Margomulyo. Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa produksi cabai merah oleh petani responden di Desa Margomulyo yaitu 23.200 kg. Harga jual dari cabai merah di Desa Margomulyo berkisar antara Rp29.000 sampai Rp32.000 per kilogram. Berdasarkan data yang telah diolah, maka responden mendapatkan jumlah produksi rata-rata cabai merah sebanyak 5.800 kg dengan rata-rata Rp30.500 per kilogram. Penerimaan yang diperoleh petani cabai merah yang didapatkan dari hasil kali antara hasil produksi dan hasil jual dari cabai merah, sehingga didapatkan total penerimaan yaitu sebesar Rp701 juta dengan rata-rata penerimaan petani cabai merah yaitu Rp175.250 juta selama satu musim tanam. Analisis pendapatan dan break-even point atau BEP. Usaha tani merupakan suatu kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan petani yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Besar kecilnya penerimaan yang diterima petani tidak terlepas dari jumlah besar kecilnya produksi yang dihasilkan petani dalam berusaha tani. Selain itu, kualitas hasil produksi serta harga yang berlaku di pasaran merupakan indikator penentu seberapa besar petani memperoleh penerimaan. Analisis pendapatan pada luas lahan 0,56 hektar. Tabel 15. Produksi, penerimaan, dan keuntungan usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo untuk luas lahan 0,56 hektar. Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui pendapatan usaha tani cabai di Desa Margomulyo pada rata luas lahan petani responden yaitu 0,56 hektar. Dari luasan rata-rata lahan tersebut dihasilkan produksi usaha tani cabai merah sebanyak 5.800 kg dan menghasilkan penerimaan sebesar Rp176.900.000. Penggunaan pupuk kandang menghabiskan biaya Rp1.650.000. Penggunaan pupuk NPK menghabiskan biaya Rp760.000 dan penggunaan pupuk SP36 menghabiskan biaya Rp1.832.625.000. Penggunaan obat-obatan antara lain Demolis menghabiskan biaya Rp1.987.500.000. Penggunaan obat Sapporo menghabiskan biaya Rp2.008.750.000 dan penggunaan obat Bionai menghabiskan biaya Rp1.383.750. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja luar keluarga adalah Rp53.726.563 dan biaya pajak sebesar Rp35.156. Biaya-biaya yang telah disebutkan di atas adalah biaya tunai. Biaya yang diperhitungkan dalam usaha tani mencakup biaya penyusutan, perhitungan tenaga kerja dalam keluarga, dan sewa lahan, meski milik sendiri. Biaya yang dikeluarkan apabila tenaga kerja dalam keluarga dihitung adalah Rp21.060.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan apabila lahan dihitung sewa adalah Rp2.812.500. Lalu biaya penyusutan adalah sebesar Rp182.188. Total biaya adalah penjumlahan dari biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Total biaya yang diperlukan didapat adalah Rp21.242.188, sehingga didapatkan total biaya produksi adalah Rp5.448.875. Keuntungan terhadap biaya tunai adalah Rp85.833.531 dan keuntungan terhadap biaya total yaitu Rp91.056.469. Adanya penerimaan dan total biaya dapat menghitung adanya RC. RC diperlukan untuk menganalisis apakah suatu usaha tani layak atau tidak untuk dijalankan. RC didapat dari pembagian total penerimaan dengan total biaya, sehingga RC biaya tunai yang didapat adalah 2,74 dan RC biaya total adalah 2,06 atau sangat layak. Luas lahan 0,56 hektar, BEP penerimaannya yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel, sehingga diperoleh Rp5.826.623,07. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerimaan minimum yang harus diterima dalam usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan luas 0,56 hektar agar tidak mengalami kerugian dalam satu kali musim panen adalah Rp4.886.845,16. BEP produksi. BEP penerimaan dibagi dengan harga yang mendapatkan hasil 191,03. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa produksi minimum yang harus diterima dalam usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan luas lahan 0,5 hektar agar tidak mengalami kerugian dalam satu kali musim tanam itu adalah
191,03 kg. BEP harga, yaitu rumusnya TC dibagi volume produksi sehingga menghasilkan 14.860. Apabila BEP harga pada usaha tani cabai merah sejumlah Rp14.860.000, artinya petani tidak akan rugi atau untung. Analisis pendapatan pada luas lahan 1 hektar. Tabel 16, produksi, penerimaan, dan keuntungan usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo untuk lahan 1 hektar. Berdasarkan tabel 16, dapat diketahui usaha tani cabai yang telah dikonversikan ke dalam 1 hektar luasan lahan. Pada lahan 1 hektar dihasilkan produksi usaha tani cabai merah sebesar 10.357 kg dan menghasilkan penerimaan sebesar Rp564.094.387,76. Pada luasan lahan tersebut dibutuhkan penggunaan pupuk kandang yang menghabiskan biaya sebesar Rp5.261.480. Penggunaan pupuk NPK menghasilkan biaya Rp2.423.469 dan penggunaan pupuk SP36 menghasilkan biaya Rp5.843.830. Penggunaan obat-obatan antara lain Demolis sebesar Rp6.337.691. Penggunaan obat Saporon menghasilkan biaya Rp7.043.208 dan penggunaan obat SP36 menghasilkan biaya Rp4.412.468. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja luar keluarga adalah Rp171.321.947 dan biaya pajak yaitu Rp62.779. Biaya-biaya yang telah disebutkan di atas adalah biaya tunai. Biaya yang diperhitungkan dalam usaha tani mencakup biaya penyusutan, perhitungan tenaga kerja dalam keluarga, dan sewa lahan. Biaya yang dikeluarkan apabila tenaga kerja dalam keluarga dihitung adalah Rp67.155.612, sedangkan biaya yang dikeluarkan apabila lahan dihitung sewa adalah Rp5.022.321. Lalu biaya penyusutan adalah Rp325.335. Total biaya adalah penjumlahan dari biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Total biaya yang diperhitungkan didapat adalah Rp67.155.612, sehingga didapatkan total biaya produksi adalah Rp273.430.804. Keuntungan terhadap biaya tunai adalah Rp358.144.531 dan keuntungan terhadap biaya total yaitu Rp290.603.584. Adanya penerimaan dan total biaya dapat menghitung adanya RC. RC diperlukan untuk menganalisis apakah suatu usaha tani tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. RC didapat dari pembagian total penerimaan dengan total biaya, sehingga RC biaya tunai yang didapat adalah 2,75 dan RC biaya total adalah 2,06 atau sangat layak. Untuk luas lahan 1 hektar, BEP penerimaan yaitu sebesar Rp14.622.797,29. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerimaan minimum yang harus diterima dalam usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan luas lahan 1 hektar agar tidak mengalami kerugian dalam satu kali musim panen adalah Rp14.622.797,29. BEP produksinya yaitu 268,44. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa produksi minimum yang harus diterima dalam usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan luasan lahan 1 hektar agar tidak mengalami kerugian dalam satu kali musim panen adalah 268,44 kg. BEP harga yaitu sebesar Rp26.400.057. Apabila BEP harga pada usaha tani cabai merah sejumlah Rp26.400.057, artinya petani tidak akan mengalami rugi ataupun untung. Analisis efisiensi usaha tani cabai merah. Pada usaha tani cabai merah, nilai RC rasio diperoleh dari penerimaan dan total biaya usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo. RC didapat dari pembagian total penerimaan dengan total biaya. Untuk lahan 0,56 hektar dan 1 hektar, nilai RC rasio biaya tunai yang didapat adalah 2,74 dan RC biaya total adalah 2,06, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tani cabai merah dijalankan oleh petani responden berada pada kondisi yang menguntungkan dan efisien atau sangat layak karena nilai dari RC rasionya lebih dari 1. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari analisis usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo yaitu yang pertama, berdasarkan data dari 4 petani responden usaha tani cabai merah, produksi rata-rata yang dihasilkan petani adalah 5.800 kg dengan harga rata-rata 30.500 per kilogram, sehingga rata-rata total penerimaan dari 4 petani responden yaitu sebesar Rp175.250.000. Kedua, berdasarkan data dari 4 responden usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo, nilai RC rasio biaya tunai yang didapatkan adalah 2,74 dan RC biaya total adalah 2,06, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tani cabai merah yang dijalankan oleh petani responden berada pada kondisi yang menguntungkan dan efisien.
Saran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, petani responden usaha tani cabai merah dapat menggunakan teknologi agar menghemat biaya dan lebih melaksanakan teknis usaha taninya sesuai dengan anjuran-anjuran dari literatur agar produksi yang dihasilkan dapat maksimal, serta dapat memaksimalkan penerimaan dari usaha tani cabai merah tersebut. Yang kedua, usaha tani cabai merah di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran layak untuk terus dikembangkan. Oleh karena itu, sebaiknya petani melakukan usaha taninya dengan lebih intensif lagi, yaitu dengan cara menambah penggunaan faktor produksi, agar penggunaannya menjadi efisien sehingga usaha taninya yang dijalankan dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.